Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ketiga tutorial kali ini akan saya bagikan cara menginput materi pembelajaran atau modul dan pemberian tugas, sekaligus nanti cara siswa mengerjakan dan mengirim tugas. Ya, pertama-tama kita buka lagi akun guru yang aktif di kelas 10 PKN. Nah, kita akan memasukkan dulu adalah materi. Kita masuk ke tugas kelas. Di tugas kelas, di sini ada tempat materi. Kita buat materi. Misalkan ini, klik di sini, masukkan ke materi. Ya, klik OK. Nah, judulnya misalkan di sini modul materi PKN kelas 10. Ya. Nah, deskripsinya ya, kita akan memberikan penekanan kepada siswa karena yang akan kita masukkan nanti adalah modul ini ya. Jadi ada modul pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya, diminta untuk membaca ya materi ini ya, misalkan dari bab 1 Napatilas penegakan hak asasi manusia di halaman 1 ya sampai dengan halaman misalkan halaman 3 ya. Jadi kita pertegas di sini. Nah, siswa membaca modul atau buku materi dari halaman 1 sampai dengan misalkan 3. Nah, setelah itu kerjakan tugas yang akan diberikan. Nah, misalkan sudah, nah kita tambahkan yang ini, modul yang tadi ini, kita tambahkan ke masuk ke sini, tambahkan ke file. Nah, kita bisa mengakses komputer kita atau PC kita dengan ke file. Nah, sekarang kita masuk. Nah, setelah masuk di sini, nah, kita pilih upload. Nah, browse ya, atau tarik file ke sini, bisa juga ditarik filenya. Saya pilih browse saja. Nah, setelah itu kita cari filenya. Nah, di sini ada buku PKN 10. Saya open. Nah, ini sementara upload masuk ya filenya. Nah, sekarang file buku ini sudah ada di sini dalam bentuk PDF ya, sudah bentuk PDF. Nah, kita lanjut ya untuk kelas berapa. Jadi ketika misalkan ada 2 kelas yang kita kelola, bisa kita tambahkan di sini. Sayangnya hanya 1, bisa sebenarnya tambahkan misalkan centang di dalamnya, maka bisa menjadi paralel kelas kita. Selanjutnya topik ya. Nah, kita masukkan ke materi. Setelah itu selesai, tinggal diposting ya, posting. Nah, sekarang materi yang kita masukkan sudah ada di menu materi. Di sini sudah ada bukunya ya, siswa membaca modul atau buku di dalam dari halaman, misalkan mohon maaf halaman 1 sampai 3. Setelah itu kerja tugas yang akan diberikan. Nah, ini materi ya. Jadi siswa sudah ada buku petunjuknya, buku pedomannya, tinggal menambahkan nanti ketika minggu berikutnya atau materi berikutnya, tinggal tetap dirujuk masuk ke buku ini, walaupun tidak misalkan di-upload kembali ya, karena sudah ada buku pedomannya atau buku
modulnya yang sudah di upload sebelumnya. Nah, selanjutnya tugas guru adalah setelah memberi materi, ya sama kita di dalam kelas, setelah memberi materi apa yang harus dikerjakan oleh siswa, apa yang harus diketahui oleh siswa, maka tugas kita sebagai guru adalah memberikan tugas. Nah, tugas ini kita buat tugas. Nah, di sini tadi sudah ada daftar hadir, kita biasanya kan mengabsen di dalam kelas. Setelah itu memberi materi, dan yang terakhir memberikan tugas. Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Caranya kita klik buat, ada di sini tugas. Oke saja. Nah, tugasnya misalkan saya buat tugas PPKN atau PKN, ya, halaman PKN, tugas PKN 1 misalkan. Nah, beri petunjuk, kerjakanlah tugas yang ada dalam file di bawah ini, ya. Nah, ataukah di petunjuk tugas ini kita bisa langsung memberikan tugas siswa, ya. Misalkan ini, kerjakanlah tugas yang ada dalam file di bawah ini, ya. Nah, jadi akan ada file di sini kalau petunjuknya ada file. Tetapi kalau misalkan petunjuknya di dalam petunjuk ini ditulis langsung tugasnya, ya mungkin saja jawabannya langsung diisi di siswa yang akan langsung mengisi. Nah, sekarang misalkan saya tambahkan file tugas, ya, bisa juga ditulis. Nah, saya tambahkan karena saya sudah siapkan. Nah, kita masuk lagi kembali ke file. Nah, saya ambil di sini upload, browse, ya. Nah, di sini saya masukkan tugas, ya. Bentuknya filenya JPG, ya, atau file gambar. Nah, oke. Nah, sekarang sudah ada siswa. Nah, kerjakanlah tugas yang ada di bawah ini. Nah, dengan cara tulis jawabannya di kertas selembar, ya. Hasilnya difoto lalu dikirim ke bawah tugas ini. Nah, itu petunjuk opsional pengerjaan tugas 1, ya. Nah, sekarang semua siswa di sini sudah ada poin, ya. Kita kasih poin 100 yang paling tinggi jawabannya. Tenggat waktu. Tenggat di sini adalah batas waktu siswa mengerjakan tugas. Kadangkala ada tugas yang harus dikerjakan hari itu juga harus selesai. Kadangkala ada tugas yang harus dikerjakan per pertemuan mata pelajaran berikutnya. Kadangkala ada tugas yang kita minta ke siswa per 1 minggu. Nah, tergantung kita bagaimana melihat kondisi tugas yang kita berikan kepada siswa. Ketika itu berat, maka tugas itu mungkin membutuhkan waktu yang agak rentangnya lama, misalkan 1 minggu. Tetapi kalau misalkan hanya 1 saja, ya, yang perlu dikerjakan, ya kita mungkin hanya batas waktunya sehari. Nah, saya contohkan, misalkan tenggat waktu, ya, saya klik di sini, misalkan hari ini tanggal 25 Juli 2020, maka saya minta hari ini juga harus selesai, ya. Harus selesai tanggal 25 Juli. Waktunya kapan, jam berapa harus selesai, misalkan jam 23.59, jadi jam 11.59 malam selesai. Jadi itu batas waktunya. Nah, sekarang kita klik di tempat lain. Nah, ini batas waktunya. Topik, nah kita pindahkan ke tugas, ya. Nah, itu
Nah, ini selesailah tugas kita untuk memberikan tugas kepada siswa. Nah, tinggal kita menugaskan. Nah, kita tugaskan. Kita klik di sini. Ini yang paling terakhir, kita klik tugas. Tugaskan ke siswa. Nah, kita perhatikan kembali. Daftar hadir sudah, materi sudah. Nah, sekarang materi sudah, dan terakhir adalah tugas. Ya, kita lihat tugas. Nah, di sini ada tugas. Ya. Nah, kita perhatikan di modul tidak ada siswa yang tampil, tapi kalau di tugas kita perhatikan, nah ada di sini tertulis diserahkan masih 0 karena baru-baru kita kirim tugasnya. Ya, tenggat waktunya sampai jam 11.59. Sedangkan siswa kita berjumlah 3 orang, jadi siswa saya berjumlah 3 orang. Nanti Bapak Ibu punya siswa sesuai dengan dalam kelas itu. Nah, sekarang saya menuju ke akun siswa. Di akun siswa saya gunakan adalah Android. Nah, sekarang kita buka Classroom-nya. Nah, di Classroom ya, kita cek kembali kelas kita ya. Ini adalah siswa ya, PKN. Nah, di sini sudah tergambar tugas PKN ada ya. Kita klik saja. Nah, kita lihat ya, ini sudah tersusun rapi. Nah, tugas baru ada ya, materi juga sudah ada, dan pertanyaan baru tentang absen tadi sudah kita jawab. Nah, sekarang kita masuk ke materi dulu ya, materi. Jadi siswa diminta sebenarnya untuk membaca materi. Ya, siswa membaca modul buku materi di halaman 1 sampai dengan 3 ya. Misalkan siswa membuka. Nah, inilah materi yang bisa dilihat oleh siswa. Tinggal menyesuaikan ini halaman berapa yang harus dia baca. Oke, kita anggap sudah selesai. Selanjutnya kita pindah lagi ke tugas. Nah, tugas PKN. Nah, di sini ada petunjuknya ya. Kerjakanlah tugas yang ada dalam file di bawah ini dan cari tulis dengan cara tulis jawabannya di kertas selembar, hasilnya difoto lalu dikirim ke bawah tugas ini ya. Jadi di bawah tugas ini lampiran tugasnya, kita klik. Nah, inilah tugasnya, tugas mandiri yang harus diselesaikan oleh siswa ya. Setelah itu dia harus kirim ya. Nah, sekarang saya kembalikan lagi di mana letak siswa nanti mengerjakan tugasnya. Kita klik ini atau tarik ke atas. Nah, disinilah siswa melampirkan file tugas yang akan dibuat ya. Jadi banyak siswa kemarin saya dapat WA, Pak, di mana dikerja. Ini dia biasanya masukkan di dalam kolom tambahkan komentar pribadi. Sebenarnya bukan di sini, tetapi di dalam ini ada. Nah, tambahkan lampiran ya. Tambahkan lampiran itu adalah ketika sudah kita foto tugas kita, maka kita lampirkan filenya di sini ya. Misalkan filenya saya lampirkan misalkan ini ya. Saya masukkan di sini kayaknya tidak bisa masuk. Saya ambil saja satu file, saya anggap tugas ya. Contoh misalkan ini tugas PKN ya. Nah, saya masukkan ke sini sebagai tugas, disesuaikan dengan filenya ya. Ini tugas PKN, saya anggap ini sudah selesai ya. Setelah itu siswa tersebut misalkan masih ada tambahan file ya, tinggal tambahkan lampiran lagi. Nah, setelah selesai itu maka diserahkan, tugas itu diserahkan. Kita klik serahkan ya. Nah, jadi siswa menyerahkan tugasnya, pekerjaan telah terkirim. Jadi ada tampilan tadi di bawah adalah pekerjaan telah terkirim. Nah, sekarang kita cek ya, kita cek kembali yang ini, apakah tugas siswa tersebut sudah masuk atau
belum. Ya, kita lihat ke bawah. Nah, di sini sudah ada 1 orang siswa menyerahkan, 2 orang diberikan, ini belum masukkan tugas. Ya, kita cek kembali apa yang diserahkan oleh siswa ini. Jadi ketika guru nanti melihat yang diserahkan ini, apa yang diserahkan, ya. Jadi ini ada 1 siswa menyerahkan filenya, ya. Jadi kita lihat, oh ini hasil jawaban siswa yang sudah difoto, ya. Nah, misalkan itu. Nah, ini jawaban siswa yang sudah difoto, tinggal guru, ya, kita sebagai guru memberi nilai. Jadi ketika kita sudah sementara memeriksa jawaban siswa, kita bisa langsung memberi nilai. Misalkan kita beri nilai 95. Nah, mau komentari boleh. Nah, misalkan jawaban Ananda bagus sekali, ya, supaya memberi support kepada siswa kita. Nah, kita posting ini, ya, kita posting kalau misalkan mau, kalau juga tidak. Nah, kalau sudah seperti ini 95, ini belum dalam bentuk sudah terkirim ke siswa tersebut, tapi masih dalam bentuk draft. Untuk mengembalikan, kita tekan yang ini, kembalikan. Nah, kembalikan. Nah, kita cek kembali di tugas siswa, ya. Jadi ada yang ini PPDB ini sudah membuat tugas, ya. Nah, sekarang ini yang warkop ini belum menyelesaikan tugasnya. Nah, kita kembali lagi ke posisi semula, ya, tugas siswa, ya. Kita close dulu yang ini. Nah, sekarang kita lihat sudah tidak ada 0 yang diserahkan, artinya siswa yang menyerahkan tugasnya 0, ya. Belum 2 orang ini belum menyerahkan tugas, ya. 2 orang yang belum menyerahkan tugas, yang siap diperiksa oleh guru belum ada. 1 orang sudah dinilai, ya. Saya tambahkan sedikit lagi. Ini setelah misalkan siswa tadi diberikan tugas, sudah kita berikan nilai, sekarang kita cek nilainya. Nah, di sini ada siswa yang kita sudah beri nilai, ini 1 orang, ya, yang ini belum ada masuk tugasnya. Sementara di siswa yang sudah kita berikan nilai tadi, kita cek apakah tugas itu sudah sampai dikembalikan. Nah, di sini tugas, kita lihat di sini ada nilai 95 dari 100, berarti siswa ini sudah mendapatkan nilai dari gurunya. Komentar pribadi, jawaban Ananda bagus sekali. Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana kelangsungan siswa dalam mendapatkan informasi nilainya dari smartphone-nya. Demikian. Ya. Demikianlah tutorial manajemen kelas di Classroom. Semoga bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran online untuk kita semua. Bila ada pertanyaan, silahkan komentar, like, dan subscribe, dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.